ya aku merasa sangat-sangat bersalah, dan walaupun aku tertangkap kemarin nggak ada barang buktinya, tapi aku ada niat untuk menemui orang itu. Seberapa nggak nurut ya kamu saat itu? Sangat tidak nurut. Aku harus nurut sama orang tua aku, dan kalian semua juga harus nurut sama orang tua. Doa ibu adalah yang paling penting dari aku udah ngalamin pahit-pahitnya hidup ya. Aku nggak nurut sama orang tua aku tetap doain. Mom itu adalah first love aku gitu. Iya, Mama selalu ngomong, kamu sebenarnya sayang nggak sih sama aku, Matt? Sayang Ma, tapi I need my space, Mom. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Al-Elul TV. Nah, bintang tamu kali ini adalah anak dari seorang sahabat saya yang saya kenal dari kecil, dari SMP kali ya. Anak seorang pasangan selebriti yang harmonis, yang mungkin udah 28 tahun yang menikah ya orang tua ya. Yes. Lama banget dan jarang banget diterpa isu gosip miring tentang pernikahan kedua orang tuanya, dan aku tahu banget anak ini dari kecil, jadi dan mamanya sangat dekat dengan aku, sering curhat dulu ya. Axel Matthew, apa kabar? Thank you so much Bunda for inviting me to this podcast. Ya, apa kabar Mama dan Papa? Baik Bunda, Baik. puji Tuhan baik. Baik ya mereka tuh ini banget ya, couple goals banget ya. Oh ya? Iya dong, maksudnya harmonis banget dengan gonjang-ganjingnya peristiwa kehidupan itu tetap solid. Yeah. Tetap menjadi keluarga yang utuh ya kan, nggak gampang loh itu ya. Ya, Kan? itu rumusnya Mam Papa ya. Emang Papa tuh emang harus put family first gitu. Jadi kayak aku harus bisa ada bond and connection and kalau ada masalah apapun itu tuh harus diobrolin ke orang tua gitu loh. Jadi kayak they're very like kalau mereka ada masalah apa gimana gitu, yang pertama diajak ngobrol tuh aku gitu. Pendapat kamu gimana nih Matt buat kalau misalnya Mama Papa berantem gitu. So that's always their method gitu, masukan dari aku juga Gitu ya. Yang dorong kamu untuk terjun ke dunia acting? sebenarnya. Papa itu nggak sama sekali, karena Papa kan lebih ke kuliah di Amerika. Jangan jadi artis, karena artis nggak guarantee long term gitu. Tapi lebih ke Mama sih. Mama. Yang nyeburin kamu ke dunia acting ya. Iya. Seberapa dekat Matthew dengan kedua orang tua? Deket. Dulu, terus kemudian ada gonjang-ganjing masalah nih, dan sekarang? Dari kecil deket awal banget. Sampai sekarang Mama. Deket banget? Deket banget sama Mama. Sangat dekat ya? Sangat dekat sama Mama. Iya sih, emang sih. Sangat Mama tuh dulu, Mama Ina nih, orang yang sangat aku tahu, orangnya tipe yang kalau Matthew ngapa-ngapain tuh ditanya, dicari, Matthew kemana ya, ngapain dia, ini. Sampai aku pernah bilang sama Mama, kamu jangan terlalu nyari anak-anak lagi tumbuh kembang nih, jangan terlalu memiliki lah, karena anak-anak ini nanti. Tapi dia kadang-kadang nggak nurut gini. Ya udah biarin, kalau nggak nurut nanti dia bakal dihajar juga sama Tuhan. Dan benar terjadi. Dihajar. Dan benar terjadi. Ya nggak biar. Oke, kamu ini kan ibaratnya tumbuh kembang, punya duit dengan main sinetron, terus tiba-tiba kamu jatuh ke dalam sebuah perkara yang besar. Betul. Untuk di umur kamu kan itu besar sekali ya. Besar sekali, ya. Pada saat kamu ditangkap polisi, how do you feel? Aku ngecewain semua orang tua dan umat like the public gitu loh. Karena drugs is a very very sensitive topic gitu. Walaupun aku tertangkap kemarin nggak ada barang buktinya, tapi aku ada niat untuk menemui orang itu di party gitu loh. Dan ketika aku datang ke party itu, ternyata udah ada polisi gitu loh. Jadi ya aku ngecewain semua orang, dan itu adalah hal yang trauma buat aku. Trauma, tapi bersyukur banget setelah kejadian itu Mama langsung terbagiin aku ke London. Aku bersyukur karena Mama langsung, lu kuliah, nyelesain kuliah lu, anggap aja selesai kuliah 2 tahun, itu 4 tahun di sana, itu 2 tahun selanjutnya itu adalah universitas gitu. Belajar tentang kehidupan di luar negeri itu seperti apa gitu.
Jadi aku bersyukur sama mama sih. Jadi mama papa ya untuk dari kejadian itu aku langsung bisa terapi gitu. Terapi aku adalah keluar negeri. Gitu ya. Jadi pada saat kamu kejadian itu, rasa bersalahnya tuh Sangat luar biasa. kamu gini, tiba-tiba ketangkep nih. Iya. Apa yang dipikirin kamu saat itu? Orang tua sih. Orang tua? Orang tua. Feeling guilty? Of course. Of course. Of course, karena my dad is very very old, not very very old, tapi udah berumur gitu loh, and like aku nggak mau bisa ganggu mental dan kesehatan papa, mamaku yang udah berjuang keras beberapa kali sebelum itu kan pernah ada kejadian juga kan. Ya aku merasa sangat-sangat bersalah dan sampai sekarang ini aku masih pengen coba bisa take over time to be able to banggain mereka gitu loh. Gitu. Aku it's a process gitu dengan apa yang terjadi dan di stage aku sekarang ya aku itu life lesson dan I'm proud of myself now. Aku bangga sama diriku aku sekarang gitu loh. Jadi aku udah meninggalkan dunia itu, minum juga udah enggak. Minum udah enggak ya? Drugs udah enggak sama drugs sekali ya? sama Bener-bener sekali udah kapok? Kapok. Udah fokusku udah ke kerjaan dan banggain orang tua. Gitu sih. Karena di podcast itu kan lebih ke sharing ya, bagaimana seseorang aku sih terbuka aja sama Bunda karena Bunda itu teman deket, is very very close to my mom and you know they should also listen gitu loh. Nah, ini adalah Matthew sharing ke penonton bahwa seorang Matthew ini kan pernah sukses dalam sinetron ya kan, kemudian jatuh. Ya kan. Nah, pada saat jatuh ini apa yang membuat kamu bangkit kembali? Mindset aku adalah ketika aku udah banyak udah turun nih, mindset aku harus kayak benar-benar kayak gue harus punya purpose sama goal gue gitu. Dan itu sih yang membuat aku kayak bangkit gitu. Jadi I have to focus gitu. I have to focus 110% on what my passion is gitu. Passion aku sebenarnya adalah, jadi aku lebih ke cari duit dulu baru passion. Karena kalau ngikutin passion terus mungkin duitnya belum ada gitu. Jadi aku money first and then passion. Jadi aku lebih fokus ke situ sih karena money is also important gitu. Betul. Walaupun itu bukan utama ya. Ya yang kayak Bunda bilang tadi happiness yang utama. Buat aku mindset aku adalah aku punya goal, ada purpose gitu loh. Kenapa aku disekolahin di luar negeri? Terus habis itu kenapa mama bisa sekolahin aku SMP di sekolah ini dan kenal teman-teman aku yang ini dan kuliah bareng, lulus bareng, kerja bareng sekarang. Kerja bareng aku di natural resources trading. Jadi udah bukan di entertain tapi entertain as a hobby and a side job sih. And karena panggungnya udah ada dari orang tua aku, kalau nggak digunain sayang gitu loh. Itu sih Bunda. Jadi aku harus mindset aku adalah gotta focus on your goal. Matthew ngerasa nggak bahwa sebenarnya yang kejadian kemarin tuh karena Matthew nggak nurut sama orang tua? Betul. Itu semua logika. Logika karena orang tua mau yang terbaik. Ya. Seberapa nggak nurut ya kamu saat itu? Sangat tidak nurut. Karena di usia umur 17-18 tahun itu mungkin self control aku tuh belum maksimal. You know, it's not there yet. Masih pengen nyobain ini, nyobain itu, nyobain minum ini itu, nyobain dunia malam itu seperti apa ini. Jadi nggak ada purpose-nya di saat umur 17-18 tahun masih pengen udahlah hajar aja walaupun masih muda. Tapi aku nyesel iya, tapi ya kalau nggak gara-gara itu aku nggak bisa di posisi ini sekarang gitu loh. Tapi mungkin kalau nggak dalam kejadian itu semua aku bisa lebih baik lagi. Tapi I'm so proud of myself. Iya, kan kamu kejadian kemarin ada kejadian yang besar, kamu ditangkap polisi, ya kan? Mama nangis nggak di depan kamu? Nangis, karena sedih dong. Terus gimana kamu membalasnya itu? Maksudnya pada saat kamu lihat mamamu nangis itu kamu apa yang kamu lakukan? I just have to tujuan aku sekarang aku harus buktiin ke mama nih bahwa aku emang bisa bikin mama bangga dan aku bisa I wanna make you proud. Gitu. I wanna make you proud. Aku akan
I'm gonna make the best version of myself to you karena all I do itu buat keluarga aku gitu. Jadi ya aku akan coba yang terbaik untuk my best version for my mom and dad karena my mom and dad udah kerja dari dulu buat Bekerja aku. keras mereka kan? Ya, sama seperti bunda. Bunda kan juga pekerja keras. Sempat jadi single parent, you know, and it's not easy gitu, you know. Gitu. Nah, kata-kata apa dari orang tua yang akhirnya menyadarkan kamu untuk kamu, aku nggak boleh gini terus lagi nih. Ingat gak kata-kata dari kedua orang tua yang akhirnya kamu benar-benar udah gua kapok? Atau mungkin ada kata-kata orang lain? Lebih ke dari diri sendiri sih itu, bukan dari orang tua. Iya orang tua iya ngasih advice, tapi itu lebih ke balik lagi ke diri gue sendiri nih. Kalau gue udah, it's all depend on you. Before contohnya pasangan nih. Kalau masalah pasangan kayak harus bisa love yourself first, baru mencintai yang lain gitu. Jadi itu semua dari balik lagi dari aku juga gitu. Jadi aku harus punya rasa. Gue harus benerin diri gue sendiri nih. Karena you're more important than anyone else. Itu gitu. saat kapan? Kamu mulai merasa kamu udah kayak pulang dari London. Oh jadi setelah kuliah di London selesai baru kamu berubah semua itu? Baru berubah. Balik lagi Indonesia kerja itu. Oke. Kayak saya kerjaan aku kan nggak di entertain juga kan. Dan kamu kan di London juga dikawal sama nyokap sampai terbang ke sana tinggal bareng sama kalian. Enggak, aku tinggal bareng sama Valerie tinggal sendiri, aku ada tempat sendiri. Oh yang Mama? Mama ada tempat sendiri. Oh jadi kalian pisah? Bisa. Oh kan satu kamar Mama. Oh, gimana iya, bisa iya, itu? Jadi aku punya tempat sendiri. Tapi dia belain aku kerja, sana, aku kan? kerja di sana. Oke. Aku kerja di Champagne Prosecco Bar. Aku menghasilkan duit sendiri buat kehidupan aku di sana, dan aku punya pacar juga di sana gitu. Salian pacarku adalah pacarku yang aku 4 tahun yang bule itu bunda. Dia Masters in Politics and Economics. Itu adalah universitas aku juga gitu loh. Membuat aku seperti ini sekarang. Selain orang tua aku gitu. Ini di mana? Regent bukan? Dia di LSE dia. Oke. The best school in London. Di London ya? Yeah, the best school in London. Itu adalah walaupun yang kuliah adalah pacarku, tapi itu adalah universitas buat aku juga karena tiap kali dia ngerjain skripsi ada aku. Oke. Itu universitas buat aku juga gitu. Jadi ya I'm very grateful for my ex. 4 tahun ya kamu sama dia. 4 tahun ya. Oke. Nah, kamu sekarang pacarnya adalah cewek? Asian. Oke. Yang umurnya 8 tahun lebih tua kan? Betul. Kenapa kamu jatuh cinta dengan dia yang lebih tua 8 tahun dan punya anak pula gitu? Apa yang membuat kamu akhirnya dia adalah seseorang yang aku pilih yang paling cocok buat aku? Ini udah berapa lama pacaran sih? Hampir setahun. Hampir setahun. Iya. Kenapa kamu pilih dia? Karena aku udah punya pacar dulu, nyari pasangan itu adalah aku pengennya tuh yang di kali ini tuh aku harus nurut sama dia karena aku pengen ada sosok wanita yang alpha yang lu kerja nggak? Lu kerja nggak? Dan itu tiap hari dia ngeliatin aku lu kerja nggak? Karena dia kerja di perusahaan besar dan dia itu work ethic-nya tuh jauh lebih bagus daripada aku. Kalau urusan kerjaan tuh dia lebih greget gitu loh. Dan aku juga I need that gitu loh. Terpacu ya? Terpacu, it motivates me to work more gitu. Itu sih alasannya, dan chemistry dan connection. Sama-sama Leo. Oh sama-sama Leo. Ya. Okay. Ulang tahunnya beda berapa hari doang. Nah ini kan pacar kamu ini kan ibaratnya seseorang yang single tapi punya anak ya kan. Apakah orang tua langsung menerima? Tidak. Berapa lama orang tua akhirnya bisa menerima? 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Approach-nya gimana tuh? Mereka ketemu diem-diem. Wow. Mereka ketemu diem-diem. Oke, terus? Mereka ketemu diem-diem. Dan ini siapa? Mama? Mama sama Papa? Mama sendiri. Oh, Mama sama pacar kamu. Iya. Oke. Mama udah negatif aja terhadap awalnya. Iya, tapi ya kayak said, that character and that confidence from her to persuade her to be able to like dan jadikan sekarang udah deket banget nih mereka nih. Mungkin pacarku lebih sering ngobrol ke my mom daripada aku. Oh gitu. Yeah. Jadi anaknya Mama ada tambah satu lagi nih. Iya. Lebih ke
the confidence and the nekat, modal nekatnya itu loh. Lu udah pacarku udah tahu mama aku nggak suka sama pacarku, tapi dia masih bisa minta nomor telepon my mom ke supir aku, gue yang kontak nih. Kalau lu nggak suka sama gue, lu temuin gue aja dulu. Lu kan nggak kenal sama gue gitu loh. My mom ya mukanya ketus awal-awal, tapi setelah sekali dua kali ketemu, oh begini ternyata orangnya, nggak kayak orang-orang ngomong gitu loh. Ya itu sih, I'm in love with the character. Iya. Jadi baru setahun nih ya, dan hubungan kamu dengan calon anak sambung ini? Calon anak sambung. Anak sambung ya? Calon dong? Iya dong, calon dong. Aku baru berapa ya? Around 3-4. Oh, jadi 3-4 tahun. Laki perempuan? Laki. Yeah. Hubungan kamu gimana dengan dia? Langsung diterima atau It's a process. It's a process, ya. Proses. Karena aku nggak mau ngerusakin psikis anak tersebut itu dong. Jadi ya ketemu ya pas lagi makan gitu dan lain-lain. Jadi ya proses gitu. Diterima belum? Ya aku belum tahu kan masih. Oh iya, kan soalnya kan Matthew ini terkenal dengan yang kita lihat di media sosial ya. Jadi ke adiknya aja luar biasa banget, ke siapa? Vel. Kamu kan kayak yang siblings goal lah gitu loh. Yang kamu sampai nato mukanya. Vel? Bukan? Vel. Iya kan? Yes. Vel kan? Vel. Iya makanya. Kamu kan terkenal banget punya hubungan yang romantis dengan adik ya kan. Ini apalagi anak nanti kan gitu. Ya aku penyayang sih. Makanya. Iya aku penyayang sih, tapi ya namanya anak masih kecil, jadi it's a process for anak tersebut untuk bisa menerima aku. Anak itu punya papa. Oh iya. Iya kan, jadi it's a process. Jadi mungkin I hope so soon dia bisa menerima aku sebagai itulah. Sebagai yang disayangin ibunya. Iya. Kamu kan baru pacaran setahun dengan pacar kamu. Kenal di mana sih? Kok bisa tiba-tiba ketemu dan jatuh cinta? Di gym, Bunda. Di gym, Udah okay. Bukan kayak dulu lagi, Bunda. Oh, dulu di bar, di klub malam. Tapi ya udah time has changed, you know, like I said, mindsetnya udah beda. Kenal langsung jatuh cinta? Tidak. Enggak? Tidak. Prosesnya berapa lama sampai akhirnya kamu ini, sis the one? 3-4 bulan. 3-4 bulan. Ya. Jatuh cinta pada pandangan pertama? Tidak. Enggak. Sering nge-gym bareng tapi ya, ketemu sering. Awal-awal enggak. Oh, awal-awal enggak? Setelah deket iya. Mau nikah muda enggak? Mau. 28 lah. Kamu umur berapa sih? 24. 24. Minggu depan 25. Oh, wow, deket sama Al juga ya. Jadi Matthew ini dulu teman mainnya Al Ghazali guys. Dulu. Nggak tahu sekarang mungkin udah sama-sama sibuk, jadi mungkin udah jarang ketemu ya. Jadi kamu oke dengan nikah muda ya? Yeah. I want to get married. I love kids. Iya. I love kids. Aku Sesiap apa kamu? belum siap, sama sekali belum siap. Stable in terms of money maybe yes, tapi stable in terms of mental and all that, and siap untuk karena itu is a big commitment. Yep. Udah having a son daughter. I'm ready tapi not that ready yet. Tapi niatnya ada ya? Ada. Target 28. 28, jadi 4 tahun. Itu nggak muda dong 28, lumayan loh itu. Kalau muda tuh kayak under 25 gitu loh. Tapi not now. I still need my space buat kerjaan. I still need my space karena aku masih butuh waktu untuk kerja. Masih butuh waktu untuk punya space tersendiri biar bisa mikir. Kalau punya anak udah pasti pikirannya semua ke anak itu. Iya kan? iya. Jadi I still need my space. Maybe later when I'm 28, that space itu udah I've already that space aku gunain buat my fullest potential, biar aku suatu saat nanti bisa udah buat tujuan aku udah buat anak aku. Gitu. Nah kan sekarang kamu udah punya relationship yang kamu lumayan jalan bagus nih ya. Kira-kira relationship yang ideal menurut Matthew seperti apa untuk nanti pernikahannya? Aku sih lebih bisa dijadiin sahabat selain pacar. Sahabat dalam arti gue tuh pengennya dia tuh as a best friend. Jadi nggak perlu kayak gombal-gombalan atau jadi ngelakuin hal semuanya itu dengan support dan bareng-bareng, dan
harus support aku dengan apapun itu gitu loh. And like dijadiin temen, best friend, partner. Partner dalam arti bisa kerja bareng, bisa dijadiin teman, bisa dijadiin pasangan gitu Bunda. Partner hidup bener-bener ya. Partner hidup gitu ya. Iya, oke. Nah, seorang Matthew ini sekarang yang akhir-akhir ini dia sedang berbisnis sarang burung walet. Ya kan? Ceritain dong seberapa sekarang kamu menjalaninya, ya, sejauh apa ya kan? Wah pusing. Nenek itu punya sekitar 30 rumah walet di Lampung. 30% dari kapasitas itu buat aku karena nenek itu udah punya buyer. Karena feng shui-nya adalah ketika lepas buyer itu ntar hokinya hilang gitu loh. Dan walet itu kan mahal kan ya. Ya aku bisnis walet ini sama partner aku yang aku bilang ya, mama sekolahin aku di sekolah di pinggir tol jauh banget itu, dan kuliah bareng dan itu bareng, dan sekarang adalah main job gitu. Jadi aku jual walet itu ke buyer di Indonesia buat mencapai ke Cina. Oh gitu ya, sukses ya. Puji Tuhan. Kamu bener-bener sekarang bener-bener put all your attention ke sini berarti ya? NPH and aku punya PH juga. Oh ada PH juga? Udah jalan untuk beberapa OTT. Acting masih lanjut kan? Masih. Kemarin baru bungkus sinetronnya minggu lalu. Garis Cinta. Oke. Sinemart. Masih panggungnya udah ada. Gitu. Jadi kalau nggak digunain sayang kan yang aku bilang kan. Tapi ya aku bilang udah deh kalau it's very time consuming. Dan aku ada Baca Television juga. Baca Television itu udah diakuisisi sama orang, ada I already told you I cannot mention it ya. Oke. Ya itu juga aku punya YouTube media platform juga gitu. Oke. Dari dunia acting, dari sarang burung walet, kemudian PH, mana yang paling kamu senengin dari semua pekerjaan itu? Bisnis. Jadi kamu pelan-pelan akan meninggalkan dunia acting atau memang itu adalah kayak sampingan yang supaya harus ada supaya sayang dibuang gitu? Meninggalkan enggak, karena panggung udah ada, kalau nggak digunain sayang. Itu sayang ya. Tapi passion, bisnis. Tapi like I said, duit dulu baru passion. Oke. Duit dulu baru passion. Kalau passion terus boleh fokusin, tapi kan kalau misalnya kemarin stripping itu kan duit depan mata kan. Kalau ditolak sayang. Iya. Ya kan, kalau ditolak sayang. Jadi duit dulu baru passion sih Bunda. Oke, Matthew kan udah mengalami pahit getirnya jatuh bangunnya kehidupan ya. Matthew juga tadi menyadari bahwa ada ketidaknurutan kepada orang tua, terutama mama ya. Betul. Gitu. Ada nggak sih pesan-pesan buat generasi muda itu bahwa ini loh, kalian harus begini, jangan ikutin ini, nanti begini, begitu gitu? Ada. Doa ibu adalah yang paling penting dari aku udah ngalamin pahit-pahitnya hidup ya. Aku nggak nurut sama orang tua aku tetap doain. Tapi you have to be able to understand your mom, karena mom itu adalah first love aku gitu loh. Jadi ya aku harus nurut sama mamaku gitu loh. Walaupun sudah didoain, tapi you still need to listen to your family, karena if you don't spend time with your family, then what kind of man are you? Gitu loh. Aku harus nurut sama orang tua aku, dan kalian semua juga harus nurut sama orang tua. You have to, because they are your first love and we are their first love. Jadi a blessing from parents are very very important. Maka dari itu kita harus nurut sama orang tua kita, karena mereka ada jalan yang terbaik buat kita, adalah jalan terbaik buat kita. Gitu ya. Seberapa nurut kamu sekarang sama mama? Sangat nurut. Apa kayak mama Matthew, kamu di mana? Bukan, itu masih, tapi lebih ke itu masih tapi lebih ke gini. Kan bukan ke klub kan. Kalau itu kan klub dulu kan, ke klub, ke ini apa, lebih ke kok lu pulang kerja jam segini sih? Terus kok lu keluar kota ke Lampung, ke Kalimantan, lu berhari-hari, lu kapan pulang gitu loh. Kapan pulang? Ya gimana mah kerja gitu, gimana? Udahlah Matt, gak usah lu fokus terlalu on trading walet batubara, lu di entertain aja gitu loh. Lu mending lu sama bokap lu deh, ikutin bokap lu deh. Ya mah, ini kan aku juga ngikutin passion dulu kan, yang penting kan udah diturutin kan. Sinetron kemarin udah kan, film juga kemarin udah.
Gatot Kaca terakhir tuh. Ya, ya lebih ke situ sekarang. Kok lo nggak pulang kerja gitu loh? Kapan pulangnya? Ya mah aku udah tinggal sendiri sekarang. Ya kan aku udah tinggal sendiri sekarang, ya gimana gitu. I need my space ya. Aku bilang tadi space bukan berarti aku nggak sayang, mah. Ini mama selalu khawatir ini, mah ini. Oh, sorry, mama nunjuk nih. Mama. Ini ada bunda nih. Mama selalu ngomong, kamu sebenarnya sayang nggak sih sama aku, Matt? Sayang, mah. Tapi I need my space, mam. I need my space so I can make you proud gitu. Aku selalu nanyain mama udah makan belum apa enggak, karena mama kan harus diingetin kayak gitu-gitu, manja. Iya. Manja mama tuh. Mama sih agak beda sih karakternya sama aku. Manja ya gitulah. Pokoknya bunda. Iya. Dan kalau kamu bisa bicara kepada kedua orang tua kamu, apa yang pengen kamu sampaikan? Mom, Dad, I love you so much. I'm here to, aku di sini tujuanku, goalku adalah bikin mama papa bangga. Aku selalu mikirin mama makan belum aja aku tanyain tiap pagi, siang, sore, malam. Mama tahu sendiri ya. Papa juga, I know you're very busy right now, but I'm here gitu. I'm here. I'm not going anywhere. I'm here, and tujuan aku adalah untuk membuat you guys proud, happy, dan you're my very, very most inspiration. Tanpa kalian, I'm nothing. Gitu. Ya udah, Matt, thank you so much udah sharing tentang pengalaman hidup Matthew. Kita semua udah dapat pembelajarannya bahwa seorang Matthew ini dari yang sukses kemudian jatuh, kemudian dia sadar bahwa dia karena nggak nurut ya ke orang tua ya, tapi akhirnya dia menyadari dan akhirnya bisa bangkit kembali. Itu adalah apa ya, sharing yang bisa diberikan Matthew kepada netizen, dan mudah-mudahan apa yang baik diikutin, yang buruk-buruk jangan diikutin. Thank you Matthew udah mau sharing. Bye bye. See you soon ya bunda ya. Ya. Bye. Bye.